Kenapa saya yakin bahwa kendaraan hybrid itu akan kurang dari 10 tahun? Karena sekarang itu ternyata yang namanya teknologi hybrid itu dianggap oleh anak muda sekarang sebagai teknologi kekinian juga. Jadi selain smartphone, selain digital tadi, ternyata teknologi otomotif yang dianggap teknologi saat ini itu adalah hybrid. Nah, sehingga kalau kita lihat segmen pasarnya, kalau dulu kita memperkenalkan Prius, kenapa kita masuk ke Alphard, kenapa kita masuk ke Camry? Karena di situ kita melihat bahwa orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, orang-orang yang peduli terhadap fuel efisiensi adalah orang-orang yang punya uang, orang-orang yang bisa bayar, gitu. Sehingga wajar kalau jadi kendaraan menteri pada saat itu. Nah, kalau kendaraan CHR hybrid, memang kita fokuskan untuk anak-anak muda. Kenapa? Dari sisi desainnya aja kita udah bisa bedakan bahwa kendaraan ini adalah kendaraan futuristik, modern, advance. Siapa customernya? Anak muda. Terus kenapa kita taruh yang namanya mesin hybrid di situ? Karena kita ingin anak-anak muda, terutama yang ada di Indonesia, lebih mengenal lagi mengenai hybrid dan bisa memanfaatkan teknologi hybrid di Indonesia. Jadi segmennya sangat bagus, sehingga pasar juga menjadi berkembang. Saya punya data, tahun 2012, 1 tahun, kita menjual itu paling besarnya adalah 400 unit, 1 tahun. Tapi di tahun 2019 ini, dalam Januari sampai dengan Juni, kita sudah berhasil jualan 300. Kenapa kita bisa jualan 300? Karena selain produk-produk baru yang tadi kita sampaikan, kita tambahkan CHR di situ. Dan customer-customer muda itu mulai membeli kendaraan-kendaraan hybrid. Nah, yang tadinya orang berpikir hanya jualan hybrid 15 per bulan, sekarang jualannya 60 per bulan loh. Nah, jadi dengan kata lain, hybrid akan semakin dikenal oleh customer. Kalau kita bisa masuk lagi ke namanya plug-in hybrid, makin tersosialisasi, customer-customer makin populer di pasarnya Indonesia, otomotif Indonesia. Kalau kita memperkenalkan namanya baterai EV ataupun fuel cell EV ke depannya, itu tidak akan sulit. Kenapa? Karena sudah ada jembatannya. Sehingga customer Indonesia itu akan lebih mengenal gimana cara memaintain baterainya. Nanti kalau baterai EV, gimana nanti kalau beralih dari teknologi baterai ke hidrogen misalnya gitu. Beralih lagi ke misalnya ke solar cell. Apa saja yang diperlukan? Kita sudah terbiasa. Nah, disitulah yang sebenarnya dengan kita memperkenalkan CHR hybrid, kita ingin lebih menyentuh segmen customer yang sekarang ini sedang menjadi tren atau topik perbincangan di masyarakat luas. Akhirnya saya tiba di dekat Balkondes Wanurejo yang di sekelilingnya terdapat perkebunan tembakau. Kawasan ini berada di sekitar Magelang, tak jauh dari kawasan wisata Candi Borobudur. Saya berada di sini setelah menempuh perjalanan dari Jakarta menuju kawasan Candi Borobudur ini dengan menggunakan Toyota CHR Hybrid. Ini adalah pengalaman pertama saya menggunakan kendaraan berteknologi hybrid yang diproduksi oleh Toyota. Kendaraan ini berkapasitas mesin 1800 cc. Menarik sekali bahwa selama perjalanan di bagian MID, saya melihat bagaimana kinerja dari mesin hybrid ini silih berganti antara semburan bensin dengan baterai elektrik yang menghasilkan gerak laju kendaraan Toyota CHR ini. Sepanjang perjalanan saya merasakan kenyamanan di dalam kendaraan ini karena begitu kedapnya, suara nyaris tak terdengar
Meskipun terkadang ketika kita melakukan akselerasi, mesin kendaraan ini akan terdengar sedikit, dan itu saya rasakan sekali. Tetapi tidak mengganggu kekedapan di dalam interior mobil ini. Untuk selanjutnya, saya akan berkeliling ke sekitar balkondes-balkondes lain yang ada di Candi Borobudur. Untuk itu, ikuti perjalanan saya.